Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official Channel Kajian Matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas metode selisih terbagi Newton khusus untuk interpolasi kuadrat. Dalam hal ini kita akan menjelaskan mengenai contoh yang bisa digunakan atau yang dilakukan oleh perhitungan tangan. Jadi, di sini merupakan rangkaian materi untuk metode numerik dan ini kita akan lihat bagaimana cara mengimplementasikan dari metode selisih terbagi Newton untuk interpolasi kuadratik. Oke, nah sebelumnya saya ulang kembali bahwa interpolasi kuadrat di sini skema numeriknya adalah seperti ini. Ya, F2X itu sama dengan B0 ditambah dengan B1 X min X0 ditambah dengan B2 X min X0 X min X1. Di mana B0 dengan B1, B0, B1 dengan B2-nya itu adalah merupakan selisih terbagi ya. Makanya disebut sebagai selisih terbagi Newton di sini. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini adalah dimulai dari B1 itu adalah apa? Itu adalah suatu slope ya atau suatu kemiringan. Ini kemiringan untuk titik di antara X1 dengan kemiringan antara X1 dengan X0. Kemudian B2-nya itu sendiri itu adalah rata-rata kemiringan ya. Di sini kita bisa lihat yang pertama ini adalah kemiringan antara X2 dengan X1. Dan yang ini adalah kemiringan antara X1 dengan X0. Kemudian diselisihkan, kemudian dibagi oleh selisih antara X2 dengan X0. Nah, tentunya di sini untuk interpolasi kuadrat kita membutuhkan 3 buah data. Jadi diberikan X0, Y0, X1, Y1 dengan X2, Y2 itu harus ada untuk memenuhi syarat bahwa interpolan ya fungsi atau fungsi interpolasinya di sini bisa dikonstruksi dengan menggunakan skema kuadratik. Nah, kalau kita tinjau karena ini adalah interpolasi, maka si fungsi ini F2 ini itu harus betul-betul tepat melalui titik ketiga buah titik ini. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam grafik dia akan berbentuk seperti ini. Ya ini adalah X0, Y0 dan ini adalah F2-nya. Jadi F2-nya ini dia betul-betul tepat melalui ketiga buah titik ini. Sehingga di sini dengan cara substitusi X0 dengan sampai X2 ya, itu akan menjamin bahwa persamaan ini dia akan melalui titik ketiga buah titik ini. Oke, sekarang bagaimana cara kita menggunakan skema ini dalam contoh? Ya, kita lihat contoh yang pertama di sini adalah contoh data ya. Contoh data diskrit di sini kita diberikan suatu data, misalkan X-nya adalah 146, sedangkan Fx-nya itu adalah 1,2A, 2,3A, dan 4,5A. Di mana A-nya ini adalah apa? Adalah hari ulang tahun. Hari ulang tahunmu artinya A ini adalah tanggalnya. Tanggal ulang tahun kita berapa di sini ya. Nanti kita ambil contoh. Oke. Nah, kemudian berikutnya di sini diminta untuk find the value of y, artinya di sini diminta untuk mencari nilai y. Y itu di sini adalah fx ya. Jadi y dengan fx itu adalah notasi yang sama pada saat x-nya sama dengan 3,5 dengan menggunakan metode selisih terbagi Newton untuk interpolasi kuadratik. Ya, kita langsung tinjau saja. Ini adalah tabel ya, tabel yang tadi dalam contoh. Jadi X-nya ada 146, Fx-nya ada 1,2A, 2,3A, 4,5A. Nah, ini dari informasi tabel ini kita mendapatkan apa? Pertama yang harus kita asumsikan di sini adalah A-nya. Ya, A-nya tadi itu adalah apa? A-nya itu adalah hari ulang tahunmu. Berarti di sini misalkan aja saya ambil A-nya adalah 17 misalkan ya. Sehingga dari sini yang diketahui dari tabel itu adalah X0, X0-nya adalah 1, maka di sini kita tahu Fx0-nya, Fx0-nya yang ini Fx-nya. Berarti adalah 1,2 AA-nya adalah 17. Kemudian X berapa ini? X1 itu adalah 4, maka Fx1-nya itu adalah 2,317 lagi ya. Kemudian X2-nya itu adalah 6. Nah, jadi dari sini kita tahu Fx2-nya adalah 4,517. Ya.
Nah, sekarang kita tinjau dari skemanya. Skema untuk interpolasi kuadrat, di sini F2 berarti F2X, ya kita tuliskan lagi di sini adalah B0 ditambah dengan B1. Ya, kita ingat aja di sini sangat sederhana untuk mengingatnya. B1 berarti di sini adalah selisihnya kita melebihi indeks 1 dan tidak ada yang ini ya, X1-nya itu. Jadi ini X min X0 saja. Kemudian ditambah dengan B2. Nah, ini selisihnya, perkalian selisihnya itu tidak ada yang melebihi indeks 2. Berikut dengan 2-nya juga tidak ada. Jadi ini hanya X min X0 sampai X dikali dengan X min X1. Tidak ada di sini dikali dengan X min X2 ya untuk indeks B2-nya di sini. Oke, di mana B0-nya apa aja berarti? Ini kita langsung, B0-nya kan tadi adalah fx0. Nah, berarti fx0 udah tahu dong, di sini adalah x0-nya 1, ya berarti fx1 di sini adalah 1,217. Ya, 1,217. Sementara untuk B1 itu kita bisa hitung dengan slope atau kemiringan di antara x0 dengan x1 kan. Fx0 dikurangi dengan fx1 dibagi, sorry ini kebalik, fx1 dulu, berarti ini salah, harusnya fx1 dulu baru dikurangi fx0. Tapi ya sebetulnya sama aja sih, kalau di bawahnya aja dibuat x0 dikurangi x1 ya. Oke, tapi biar sama nanti dengan polanya, ini tidak bingung. Ini kita tulis saja seperti yang ada di pola. Jadi ini fx1 ya, fx1 dikurangi dengan fx0. Nah, ini x1 min x0. Oke, fx1-nya berapa? Di sini adalah 2,317 dikurangi fx0-nya adalah 1,217 dibagi x1-nya itu 4 dikurangi x0-nya 1. Sehingga kita dapat di sini hasilnya berapa? 2, 17-nya kan langsung 0 ya. Di bagian ujungnya ini tinggal 2 kurangi 1, 3 kurangi 2. Jadi 1,1 dibagi 3 jadinya. Ya, ini 1,1 dibagi 3. Nah, ini kalau kita hitung 1,1 dibagi 3 itu kurang lebih berapa ini ya? 0,3666667 pastinya di situ. Karena ini ada, kita bulatin aja ke 4 angka ya di sini. Jadi 3667. 0,3667. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat B2. Nilai daripada B2 itu apa aja? Tadi kita punya bahwa ini adalah selisih bagi antara X0 dengan X2. Ya, di sini adalah kita tinjau terlebih dahulu kemiringan di antara X2 dengan X1, Fx1 dibagi oleh X2 min X1. Nah, ini dikurangi oleh kemiringan yang B1 sebetulnya udah dihitung ya. X1 dikurangi dengan Fx0, ini X1 min X0. Nah, ini kita bagi dengan berapa ini? X2 min X0. Oke, kita lihat di sini Fx2-nya berapa? Di sini adalah 4,517 dikurangi Fx1-nya adalah 2,317 dibagi oleh X2. X2-nya 6 dikurangi X1-nya 4. Oke, dikurangi lagi di sini Fx1-nya berapa? 2,317 dikurangi oleh Fx0 1,217 dibagi oleh X1 dikurang X0. X1-nya 4, X0-nya 1. Ya, ini sebenarnya B1 tadi ya, tapi kita tulis saja agar lebih tahu ya. X2-nya tadi berapa, ini harus di tulis saja. X2-nya adalah 6 dikurangi X0-nya adalah 1. Oke, sehingga dari sini kita bisa lihat 4,5 dikurangi 2,3. Ya, 4,5 dikurangi 2,3 kan 17-nya kan udah 0. 4,5, 4 kurangi 2 itu 2, 5-nya juga dikurangi 3 juga 2, jadi 2,2 dibagi dengan 2. Di sini dikurangi oleh yang ini tadi udah 1,1 dibagi 3, dibagi lagi dengan 6 min 1, yaitu dibagi 5 jadinya. Oke, jadinya yang ini 2,2 dibagi 2 itu 1,1 dikurangi yang ini 0,3667
Oke, dibagi dengan 5. Nah, ini kalau kita hitung yang ini berapa? 0, jadinya 733 ya, karena ini ujungnya kan 3 ya. 7 ya. Jadi 0,7333 dibagi dengan 5. Ini kalau kita hitung hasilnya 0,1467. Oke, 0,1467 ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai daripada B0, B1, kemudian B2-nya. Nah, selanjutnya kita akan tuliskan jadinya persamaan interpolannya apa jadinya di sini ya. Persamaan interpolannya. Kita perhatikan bahwa sekarang punya F2, F2-nya adalah tadi apa? Di sini adalah B0. Ya, ini B0 ditambah dengan B1. Nah, ini ada X min X0. Kemudian ditambah dengan B2. Di sini X min X0. Kemudian X min X1. Ya, jadinya kita punya B0-nya berapa tadi? B0-nya adalah, ini kita langsung aja substitusi ya. Ini F2X maksudnya. F2X itu adalah B0. B0-nya tadi di sini adalah 1,217, kemudian ditambah dengan B1. B1-nya berapa tadi? 0,3667 ya. Ini 0, berapa? 3667 ya. Atau kita buletin aja yang ininya ketiga angka belakang koma jadi 0,367 aja ya. Ini biar enggak terlalu banyak. Jadi B1-nya 0,367. Kemudian ditambah dengan ini dikali dulu ya. Ini dikali X min X0. Berarti ini kita hapus dulu. Oke, jadinya kita punya sini X min X0-nya berapa di sini? 1 ya. Ditambah dengan B2. B2-nya tadi ini kita buletin juga ya. Ke berapa ini jadinya? Kalau dibuletin 0,147 berarti ya. 0,147. Oke, ini B2-nya. Jadi 0,4 berapa tadi? 147 ya. Oh, di sini saya tulis saja 1 ya, jelas mudah-mudahan ini ya, ini komanya 0,147. Di sini X min 1 X0-nya ya. Kemudian X min X1-nya berapa? 4 ya. Oke. Nah, jadi ini sudah merupakan persamaan interpolannya. Jadi ini interpolannya adalah interpolan ya. Ini adalah interpolan untuk kuadratik ya dengan menggunakan selisih terbagi Newton. Sekarang pertanyaannya adalah apa? Di sini kita diminta untuk menentukan Y pada saat X-nya 3,5. Berarti di sini kita substitusikan saja X-nya ya. Di sini kita substitusikan saja X-nya. Di mana di sini X-nya tadi itu adalah 3,5. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini F2 dari X. X-nya langsung aja ditulis di sini 3,5. Berarti X 3,5 sama dengan 1,217 ditambah dengan 0,367. Nah, ini berarti 3,5 dikurangi 1 ditambah dengan 0,147. Nah, X-nya disubstitusikan di sini jadi 3,5 kurang 1. Kemudian dikali lagi dengan 3,5 min 4. Oke. Jadi kita punya di sini 1,217 ditambah dengan 0,367. Nah, ini 3,5 dikurangi 1 itu adalah 2,5 ya, ditambah dengan 0,147 yang ini adalah 2,5 dikali, nah ini 3,5 dikurangi 4 itu adalah negatif daripada 0,5 ya. Maka kita lihat bahwa di sini adalah 1,217 ditambah 0,367. Ya, ini bisa dikalikan langsung aja ya. Oke, ini kita kalikan langsung jadinya berapa? Ini kalau dikalikan langsung kali 2 ya. Kali 2 kemudian tambah setengahnya. Berarti hasilnya ini 6, berarti 72
724 terus ditambah setengahnya lagi berarti 9. Jadinya 0, berapa? 9175 ya. Ini bisa menggunakan kalkulator sih sebetulnya di sini. Ya, ini negatif. Nah, ini negatifnya apa namanya? Bisa dikalikan jadinya dikurangi berarti di sini dikurangi ini kalau kita hitung jadinya berapa? 0,18375 ya. Nih, 0,18375. Oke, silakan gunakan kalkulator untuk memeriksanya. Nah, di sini kalau kita hitung hasilnya adalah 1,95075 dan kalau kita bulatkan ke 3 angka di belakang koma ini hasilnya adalah 1,951. Nah, jadi Y jadi ini jadi nilai Y pada saat X sama dengan 3,5 itu adalah ya ini adalah Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 1,951. Nah, ini. Jadi ini udah selesai sampai kita menghitung nilai Y-nya ya dari fungsi interpolasi kuadratiknya yang ini, yang menggunakan selisih terbagi Newton. Baik, nah itu sampai di sini perjumpaan kita untuk video kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Salam matematika.